Kembali lagi bersama kami di Tribun Series Suara Rakyat bersama Mas Ari Arung Purnama dari LPM Intro, Fisip ULM, kemudian juga bersama Korwil BEM Sekalsel, Mas Yogi Ilmawan dan Muhammad Aryadi, Kepala Divisi Pemberitaan LPM Lentera Uniska MAB. Kita lanjut lagi Mas. Tadi kita bicara ke BEM punya program edukasi masyarakat bagaimana memilih calon wakil, calon pemimpin di pemilu 2024. Saya tahu mahasiswa keuangannya terbatas sih. Siap. Tentu saja perlu ada, menurut saya ya, itu aku terbatas. Menurut saya perlu ada skop yang lebih kecil yang mungkin bisa diawasi, dipantau. Kira-kira perlu nggak? Karena supaya skupnya lebih kecil, kira-kira perlukah para pelaksana pemilihan umum itu seperti Bawaslu dan KPU diawasi? Karena skupnya kecil. Kalau supaya kecil sehingga agak mudah mengawasi. Menurut Mas Ari bagaimana? Kalau menurut saya ya mungkin KPU masih bisa kita awasi kan, karena secara eksekutif KPU berjalan secara eksekutif untuk melaksanakan pemilu. Namun kalau Bawaslu juga diawasi oleh suatu lembaga, kita bicaranya lembaga kan ya? Iya, lembaga. Ada lembaga baru yang mengawasi lembaga Badan Pengawas Pemilu. Saya rasa itu agak aneh sih, karena memang ini ibaratnya ketika kita berpikir kalau KPK ya kan menangkap orang korupsi, apakah KPK bisa korupsi juga? Apakah harus dibuat lembaga baru untuk menangani KPK? Tidak. Jadi saya rasa dengan yang ada sekarang sudah cukup. Namun bukannya menyerahkan hal itu kepada lembaga baru, tapi lagi-lagi kepada rakyat sih menurut saya. Bagaimana kita bisa mengawal pemilu dengan lembaga yang sudah ada sistematikanya, gitu sih. Jadi kira-kira sudah cukup gitu, artinya pengawasan pemilu oleh Bawaslu, kemudian pelaksana pemilunya KPU, kira-kira sudah cukup itu, tidak perlu ada yang memantau mereka? Kalau menurut saya ya mengacu juga pada pemilu 2019 dan pilkada di 2020, sempat ada teman saya yang mencari uang pada saat perhelatan politik bangsa kita ini, dan dia itu masuk salah satu partai politik yang minta dicarikan orang-orang yang mau mendukung mereka. Namun tidak sesuai dengan janjinya, partai politik ini kan akan melakukan serangan fajar atau politik lah. Dan uang-uang itu tidak diberikan terhadap koordinatornya. Dan koordinatornya ini juga tidak bisa lagi memberi kepada orang-orang yang dimintai KTP-nya. KTP-nya itu dimintai buat mencari tahu, kayaknya bakal di-tracking oleh partai politik ini dari HPU nanti, entah bagaimana itu di TPS ya. Dan karena tidak ada uang, koordinatornya marah-marah, kantor partai politiknya itu diserbu loh. Ya itu kalau nggak salah, kalau bukan pemilu 2019, 2020 gitu. Kayaknya saya nggak perlu sebut. Tidak usah, nanti kita tergugat. Tapi memang benar terjadi, dan kebanyakan itu ada dari Kelurahan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan juga. Pokoknya menyebar semuanya. Jadi yang saya sayangkan itu adalah kenapa dua lembaga ini tidak bisa mengawasi kontrol untuk hal-hal yang seperti itu ya. Karena kita sepertinya tidak perlu menganggarkan uang pajak rakyat lagi untuk membuat lembaga baru. Tapi harus mengefisienkan dua lembaga yang sudah ada gitu ya, artinya percaya saja. Kalau Mas Aryadi bagaimana? Apa tadi Pak? Perlu pengawasan terhadap
lembaga pemilu seperti Bawaslu dan KPU gitu. Artinya kita misalnya mahasiswa mengawasi mereka gitu. Iya. Untuk mengawasi dari dua lembaga itu tentunya perlu kita mengawasi, Pak. Jadi apalagi kan tugas Bawaslu sama KPU itu mungkin dari kegiatan yang dijalankan pada tahun-tahun berikutnya mungkin sukses lah ya. Tapi masih ada yang janggal, masih ada yang kita temukan apa kesalahan-kesalahan dari calon atau paslon gitu. Nah itu artinya mereka sukses bekerja sampai selesai tapi tidak bisa bekerja dengan efektif gitu. Nah itu jadi pengawasan itu cukup, jadi pengawasan untuk itu perlu ya. Iya. Masih perlu ya, karena begini, saya mengacu kepada 2020 gitu. Kita harus mengkalsel ya, harus faktanya adalah kita harus menggelar PSU, pemungutan suara ulang ya. Dan itu bukan hal yang kecil gitu. Artinya ada sesuatu yang salah di situ. Artinya ada sesuatu yang tidak prosedural yang dilakukan lembaga-lembaga pelaksana pemilu gitu. Seperti itu menurut saya gitu. Artinya perlu ya itu ya. Kalau dari mahasiswa ada nggak dulu saya ingat sekali di zaman reformasi gitu. Agak tua ya saya. Agak tua ya. Itu peran mahasiswa selaku para mahasiswa universitas itu membentuk lembaga-lembaga pemantau independen. Ada KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, ada ANFREL, ada Forum Rektor gitu. Belakangan saya agak kurang mendengar gaungnya. Memang ada gitu, pemantau independen ada gitu, lembaga-lembaga. Selama ini saya tidak tahu. Kalau di mahasiswa ada enggak itu? Yang saat ini? Nggak ada sih, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Dulu mahasiswa bergerak loh, zaman reformasi, zaman 1997, 99, 2000 sekian itu. Mahasiswa bentuk lembaga-lembaga itu. Jadi sekarang tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi, Pak, yang seperti itu. Paling kalau memang ada pemantau, yaitu mungkin dari BEM gitu kan. Bagaimana memang BEM itu melihat daripada perkembangannya pemilu. Dan dia baik itu nanti mengeluarkan rilis kajian atau langsung menyampaikan kepada KPU dan Bawaslu, itu biasanya seperti itu kalaunya sekarang. Nah, beda dengan cerita Bapak tadi. Kalaunya bahasanya kita di universitas itu bikin lembaga nih, lembaga pemantau pemilu lah, seperti itu kan. Hari ini sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada. Bagaimana kalau misalnya BEM melakukan pemantauan? Apakah ya atas nama BEM kemudian melakukan pemantauan seperti itu? Kalau yang saya tahu memang gini, Pak. Kemarin juga sempat dibuka itu, sempat dibuka juga pendaftaran organisasi kepemudaan atau lembaga swadaya masyarakat LSM untuk menjadi pemantau pemilu gitu. Dan itu dia kemarin daftarnya di Bawaslu. Daftarnya di Bawaslu, tapi kemungkinan besar beberapa BEM yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak ada kabar sih. Dia ikut di sana atau juga tidak. Yang saya dapat kabar kan memang kebanyakannya OKP. Organisasi kepemudaan yang ikut itu tadi. Nah, tapi kalaunya ditanya, kalaunya itu bahasanya apakah hari ini kita perlukan itu? Ya saya rasa juga harus ada. Memang BEM itu kan bahasanya selain daripada kontrol kebijakan, ya paling tidak di perhelatan demokrasi nanti 2024 paling tidak memang harus getol juga untuk memperhatikan itu. Nah, sama senada dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. Karena kan kita sekarang ini daerah yang mungkin sudah jauh sangat berbeda daripada zaman yang lampau. Bagaimana hari ini kita mampu mengakses daripada informasi walaupun tidak ke tempat, ataupun kita hanya diam di rumah, ataupun hanya kita diam di tempat yang kita jajaki dan lain sebagainya, kita pun juga bisa memantau daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dan ini memudahkan kita sebenarnya, anak-anak BEM ini kan bahasanya untuk menjadi pemantau pemilu itu tadi, baik itu dari segi
wewenang, tanggung jawab, tugas daripada KPU, Bawaslu, itu kan bahasanya hari ini kalau kita lihat sudah banyak itu di platform-platform yang bisa kita akses. Apa sih tugas Bawaslu, apa sih tugas KPU, yang bisa jadi itu menjadi bahan kajian kita juga. Apakah hari ini KPU Bawaslu Kalimantan Selatan itu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya. Nah, itu kan bisa jadi tuh kita lihat di sisi yang namanya tugas pokok dan fungsinya atau poksinya, apakah memang sudah benar ataupun tidak. Lantas kan kita nggak mau lagi adanya kejadian seperti di tahun 2020 kemarin, bagaimana di beberapa kabupaten kota, baik itu di Kabupaten Banjar, Tapin, dan lain sebagainya hal, itu melaksanakan PSU tadi yang sudah Bapak singgung. Nah, itu kan katanya ada human error di dalamnya, ada human error dari KPU ataupun Bawaslu yang bahasanya lalai untuk memperhatikan masalah-masalah yang memang ada di tatanan masyarakat. Nah, hari ini kan sebelum adanya terjadi itu, karena kita juga punya waktu yang lebih, lantas saya rasa perlu memang ada pengawasan dari pihak yang lain. Dan pengawas yang kita hari ini objekkan itu adalah penyelenggaranya, baik itu pengawasnya ataupun penyelenggaranya, itu patut juga kita pantau. Karena jangan sampai gini Pak, jangan sampai kita hari ini cuma memperhatikan bagaimana masyarakat, sehingga kita melupakan ini KPU dan Bawaslu kan. KPU dan Bawaslu nanti kalau semena-mena dan dia gak melaksanakan tugas dan wewenangnya, lantas pemilu kita bakal amburadul juga kan gitu. Nah, mungkin gitu sih Pak. Jadi perlu dipantau ya. Iya. Jadi segala aspek tahapan mulai dari masyarakatnya, penyelenggaranya, itu perlu ada. Itu kalau dari, jadi belum sampai sekarang belum ada lembaga yang Belum ada Pak. Belum ada. Tapi kedepannya ada. Kalau bicara ke depan, mungkin kami lebih concern kepada kementerian yang sudah ada di BEM sih Bang. Kan biasanya ada Kementerian Kajian Isu Strategis. Nah, bisa jadi kan kami memantau pemilu atau demokrasi bangsa ini dengan rilis-rilis kajian atau seperti apalah. Nah, tapi kalau secara kelembagaan BEM yang bikin sampai sekarang masih belum ada sih Pak. Belum ada. Dari BEM nasional juga belum. Oh, belum juga. Belum ada juga. Ya. Tapi nggak tahu sih nanti kan. Ya, karena masih panjang kan waktunya. Iya, betul.